Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Kristus, kalau saya berkata bahwa kita semua adalah pengemis, mungkin ada yang tersinggung, ada yang tidak setuju. Pastor, saya ini bukan pengemis, saya normal dan baik-baik saja, bukan pengemis. Mungkin ada juga yang setuju. Mari kita telusuri mengapa manusia atau kita ini disebut pengemis di hadapan Allah. Bartimeus, pengemis buta dari Yeriko, dapat melihat lagi setelah membuat pengakuan iman kepada Yesus. Belajar dari perjalanan spiritual dari Bartimeus, maka kita sebagai orang beriman perlu menjangkau dan mendekati Allah dengan doa untuk bertahan di dalam perjalanan iman kita masing-masing. Bartimeus bertahan dalam hidup, dalam kesulitannya, karena dia percaya bahwa ada harapan dari Allah itu sendiri. Ketika Bartimeus itu mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dia mulai mengemis kepada Allah, mulai meminta kepada Allah. Seruan Bartimeus ini menggambarkan sebagai nafas iman, seruan yang timbul dari hati orang yang percaya kepada Allah. Dia sungguh percaya bahwa Yesus adalah putra Allah yang mampu mengubah hidupnya. Maka dia berseru, sehingga menggambarkan doa itu adalah nafas iman. Karena Bartimeus sungguh-sungguh percaya Yesus bisa melakukan sesuatu untuk dirinya. Dia yakin sekali akan hal itu. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Bartimeus sadar bahwa dia itu buta secara lahiriah. Dia juga sadar bahwa dia bukan siapa-siapa. Dia tidak kenal Yesus, namun dia pasti pernah mendengar tentang Yesus itu sendiri. Namun kerinduannya untuk mendekati Yesus dan untuk bertemu dengan Yesus sungguh-sungguh tak terbendung, sungguh-sungguh luar biasa. Tetapi tidak ada seorang pun yang mau menuntunnya. Itulah yang terjadi di dalam diri Bartimeus. Dia mengalami kesulitan untuk menerobos kerumunan orang banyak yang begitu ramainya mengitari Yesus pada waktu itu. Dia berteriak sekeras-kerasnya, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dia berteriak. Mungkin kita bertanya, mengapa Bartimeus itu berteriak? Dia berteriak karena dia buta, maka senjata satu-satunya yang dimiliki adalah suaranya. Dan mengabaikan banyak orang yang mencela, mencaci maki, meminta kepadanya untuk diam. Dia malah semakin berteriak karena buta. Sehingga hanya suara yang diandalkannya, tidak bisa mengandalkan yang lain. Maka pada kesempatan dalam situasi yang sulit seperti itu, dia menggunakan kesempatan itu, peluang itu dengan berteriak. Banyak orang mencaci makinya, tapi justru dia semakin berteriak, "Anak Daud." Dia tidak menghiraukan caci makian orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah simbol kalau orang sungguh-sungguh mau mencari, dia punya niat yang sungguh luar biasa. Dia tak terbendung, tekadnya, niatnya, dorongan hatinya tidak bisa dibendung. Dia terus mencari dan mencari. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, doa pengemis buta itu
menyentuh hati Tuhan. Dan Bartimius dapat melihat lagi, yang berarti bahwa gerbang keselamatan terbuka baginya. Pengalaman Bartimius menyadarkan kita bahwa iman adalah seruan agar keselamatan menarik belas kasihan dan kuasa Allah. Itulah yang dilakukan oleh Bartimius. Kita masih dalam siaran iman, semoga kita selalu bertekun dalam doa, terutama di saat-saat hidup kita gelap. Pada saat kita mengalami kegagalan, mengalami kekecewaan, mengalami penderitaan, dan bahkan juga pandemi COVID-19 saat sekarang ini. Kita memohon kepada Tuhan dengan keyakinan, Yesus, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami semua. Itu seruan yang harus kita sampaikan kepada Allah. Kita pun juga harus berseru seperti Bartimius, tidak hanya diam. Dalam doa-doa kita serukan seperti itu. Maka bisa ada rosario dan sebagainya, macam-macam kegiatan, hanya mau berseru, mau berteriak. Karena itu tidak bisa kita atasi seorang diri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Bartimius mengangkat tangan dan berseru untuk memohon karunia keselamatan. Ini merupakan satu bukti bahwa dia memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati adalah dasar dari doa. Dari situasi yang menyesakkan, dari situasi yang sangat genting, dari kehausan kita akan Allah yang terus-menerus, itulah dasar doa kita. Sehingga dikala kita dalam kesesakan, kita mencari terus-menerus, lalu kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Seperti yang dilakukan Bartimius. Bartimius tadi dalam situasi yang terdesak, situasi yang genting sekali. Dia tidak bisa menerobos, maka dia berteriak. Dia berdoa. Dan Yesus sungguh-sungguh memperhatikan semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, pengalaman Bartimius mengingatkan kita bahwa iman adalah protes terhadap kondisi yang menyakitkan, yang kita tidak mengerti alasannya. Mengapa ya saya ini sakit seperti ini? Mengapa saya gagal seperti ini? Enggak tahu. Kenapa ya saya ini doanya hebat, sosial, luar biasa, kok terserang kanker? Bingung, gak ada jawabannya. Iman kita mempertanyakan, protes seperti itu, seperti Bartimius. Kalau kita tidak percaya pada Tuhan, dan kita merangkul erat-erat persoalan-persoalan kita akan terpuruk, akan putus asa. Lalu berkata, ya sudahlah, ini saya seperti ini. Itu kalau orang yang tidak memiliki iman. Langsung pasrah, kalah. Udah, aku terima saja. Pasrahnya bukan pada Allah, tapi pada keadaan. Seolah-olah itulah yang harus kita rangkul terus-menerus. Iman adalah harapan untuk diselamatkan. Bartimius yakin dia punya harapan yang besar, bahwa Yesus adalah mampu untuk menyelamatkan dia, mampu membuka matanya untuk melihat keindahan-keindahan hidup. Iman adalah harapan untuk keluar dari kegelapan hidup, keluar dari kepahitan, keluar dari salib penderitaan, menuju kebangkitan, menuju kemuliaan. Itulah iman. Inilah yang harus kita kembangkan. Tidak selamanya mendung itu kelabu. Keyakinan inilah yang dialami oleh Bartimius. Ketika manusia berdoa, ada suara di kedalaman batin manusia yang berdoa yang lebih kuat daripada argumen-argumen yang bertentangan. Bartimius kendati dihalang-halangi, alasan itu tidak menjadi alasan baginya, tetap menerobos mencari Yesus. Doa sebagai suara yang mengalir keluar secara spontan, tanpa ada yang memerintahkannya, spontan saja. Tadi lihat, hanya mendengar bahwa itu adalah Yesus.
Dia langsung berteriak, spontan doa itu, gak diperintahkan. Keluar dari batin yang sangat dalam. Doa sebuah suara yang mempertanyakan arti perjalanan kita pada saat sekarang ini dan di sini. Terutama ketika kita menemukan diri kita di dalam kegelapan. Roda kehidupan kita sedang berada di bawah. Sulit sekali untuk ke atasnya lagi. Kita masih bisa berseru, Yesus, kasihanlah aku. Yesus, kasihanlah kami semua. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, mungkin kita pada saat sekarang ini sedang mengalami kesesakan seperti yang dialami Bartimius. Mari kita berseru kepada Tuhan. Berseru pada Tuhan adalah hal yang kita lakukan apabila kita sedang diperhadapkan pada masalah yang berat yang menemui jalan buntu. Ketika doa-doa kita serasa tidak kunjung dijawab, dan ketika daya upaya kita sudah tidak memungkinkan, hanya ini yang bisa kita lakukan, berteriak, berseru kepada Allah. Memanggil nama Allah di dalam kegelapan itu sendiri. Setiap orang yang mengikut Kristus harus sadar bahwa kita siap menerima tantangan, yaitu memikul penderitaan kita masing-masing. Tetapi ada satu kekuatan yang membuat kita dapat bertahan menghadapi semuanya itu, yaitu karena Allah tidak membiarkan manusia, tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Dengan keyakinan yang kokoh, kita tahu bahwa Allah telah menyediakan jalan keluar atas setiap persoalan yang kita hadapi. Tidak peduli sebesar apapun persoalan-persoalan kita, pasti ada jalan keluarnya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, setiap hari kita memiliki banyak persoalan yang berbeda-beda. Ada yang kesulitan dalam keuangan, kehilangan pekerjaan, masalah hubungan dalam keluarga, dan juga persoalan-persoalan lainnya. Akan tetapi, ketika kita berseru pada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan juga penuh iman, maka kita akan merasa ada kelegaan, ada ketenangan. Kita harus berani memohon dan meminta pada Allah. Itulah yang saya katakan, kita harus berani meminta, mohon. Kalau kita ini adalah pengemis, peminta-minta keselamatan seperti Bartimius, tidak usah malu. Kita mohon keselamatan, kita mohon bantuan Allah, karena kita tidak mungkin menyelesaikan persoalan ini seorang diri. Semoga kita berteladan pada Bartimius yang sungguh-sungguh berani menjerit, berani meminta, berani membawa persoalannya pada Allah, dan akhirnya dia menemukan keindahan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Semoga kita pun juga demikian.